Baik, berbicara tentang hukum ya tahun 2022, bisa dijelaskan apa hal yang penting yang terjadi, Prof? Lawmakingnya kita juga sama ini, kayaknya di rezim ini masih bersifat namanya top down. Oke. Top down itu artinya hukum dibuat atas kehendak penguasa, lebih cenderung ke sana dibandingkan dengan istilahnya aspiratif ya, Oke. berasal dari bottom up, dari bawah. Nah seharusnya memang tidak murni bottom up, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat bincang perubahan, alhamdulillah kita ketemu lagi. Dan hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana hukum di tahun 2022 dan bagaimana kiranya di tahun 2023. Telah hadir seorang intelektual yang luar biasa, Profesor Suteki. Bagaimana kabar, Prof? alhamdulillah. Sehat, Prof? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Baik, berbicara tentang hukum ya tahun 2022, bisa dijelaskan apa hal yang penting yang terjadi, Prof? Ya, secara objektif mungkin kita bisa mendasarkan pada hasil survei ya, yang untuk mengukur namanya indeks negara hukum. Oke. Nah, itu kita di tahun ini ada indeks negara hukum itu skornya 0,53 Oh. dan itu hanya lebih dari 0,01 dari tahun 2022. Maka saya katakan sebenarnya apa yang terjadi di tahun ini juga tidak lepas dari apa yang terjadi di tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, itu mulai dari rezim pertama masuk ke rezim kedua. Oh. Nah, jadi kalau kita lihat itu nilainya cukup rendah, bahkan kita itu menempati di angka 64 ya dari 140 negara yang disurvei 64 dari untuk global 140. ya di tingkat internasional. Nah, di regional itu dari 19 negara kita di urutan ke-15. Oh, Jadi rendah rendah kita sekali ya. itu rendah sekali. Jadi dari situ kita bisa melihat sebenarnya prinsip negara hukum kita itu ya tidak bisa kita ikuti dengan namanya ada 8 indikator ya, Oh. untuk mengukur itu, mulai dari ketertiban keamanan, pembatasan kekuasaan, lalu sampai yang terakhir persoalan peradilan pidana. Nah yang terbaik itu adalah ketertiban dan keamanan itu 0,71, sedangkan yang terburuk itu adalah peradilan pidana itu hanya 0,39. Oh. Nah, jadi kalau kita lihat lebih rinci lagi, sebenarnya kalau bicara tentang hukum berarti kita bicara ada dua hal, yaitu persoalan pembuatan hukum Oke. atau namanya lawmaking, kemudian yang kedua adalah law sanctioning atau law enforcement. Oke. Dua hal ini yang harus kita coba untuk kaji ya kalau kita melihat di tahun 2022 ini. Oke, dari lawmakingnya bagaimana? Nah, ini? lawmakingnya kita juga sama ini, kayaknya di rezim ini masih bersifat namanya top down. Oke. Top down itu artinya hukum dibuat atas kehendak penguasa, lebih cenderung ke sana dibandingkan dengan istilahnya aspiratif ya, Oke. berasal dari bottom up, dari bawah. Nah seharusnya memang tidak murni bottom up, tapi antara top down dan bottom up bisa digabung. Oke, Nah, balance. ya, tapi ini lebih cenderung ke top down. Nah, itu banyak peraturan perundang-undangan, buktinya di situ. Ketika rakyat masih menginginkan penjelasannya, menilai itu kontroversial, bahkan menyatakan tidak sependapat dan seterusnya, tapi undang-undangnya tetap disahkan. Iya, Ketika rakyat masih tetap menyatakan, ini tetap kita sahkan. Kalau nanti ada mau menggugat macam-macam, silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah ternyata Mahkamah Konstitusi juga sama setali tiga uang dengan rezim legislator. Maka saya katakan, kalau begitu bisa saja terjadi dalam satu memperhatikan suatu undang-undang, di situ ada mafia hukum. Itu antara legislatif dengan yudikatif itu sudah bersekongkol untuk mempertahankan. Ya kita taruhlah tentang Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Oke. Undang-Undang Cipta Kerja dikritik, kemudian tetap diketok kan. Kita sebut dengan Undang-Undang TikTok itu. Undang-Undang Tapi TikTok. begitu sudah jadi, tetap dikritik, ada pengajuan di judicial review. Akhirnya keluar inkonstitusional tapi bersyarat. Nah selama 2 tahun harusnya ada perbaikan. Ternyata hari ini, tanggal 30 Desember 2022 ini, dikeluarkan Perpu
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk tampaknya untuk tetap menjalankan undang-undang Cipta Kerja ini. Dengan apa? Ini berarti seolah-olah menganulir putusan MK bahwa ini inkonstitusional Jadi bersyarat. ada undang-undang dikritik, silahkan ke MK. Betul. Pas ke MK, MK mengeluarkan putusan. Iya, lalu putusnya dianulir oleh dengan Perpu. Wah, ini kan menurut saya rezim yang menurut saya tadi itu terlalu top down, dan kalau ini nanti bicara yang kedua persoalannya ke implementasi juga terlalu represif. Dengan melihat ada data-data ya, data maksudnya terkait dengan penanganan tindak pidana atau mungkin juga penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum sendiri, misalnya dalam kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, dan itu justru itu melibatkan penegak hukum sendiri. Dan kemudian bagaimana penanganan dalam tuduhan ya, ada tuduhan radikalisme, terorisme, ekstremisme, itu lebih mengedepankan persoalan penindakan ya dengan represif dibandingkan dengan bagaimana kita menanganinya suatu perbuatan itu melalui persuasi, melalui dialog, melalui ini lebih banyak. Nah, tadi yang represifnya apa? Contohnya banyak extrajudicial killing. Jadi orang-orang yang terduga terorisme macam-macam sudah terbunuh sebelum diadili. Sementara di satu sisi misalnya di pihak lain ada terorisme yang di Papua tapi justru dianggap untuk dirangkul, diajak dialog macam-macam. Ini sebuah kontradiksi yang menurut saya itu tadi untuk implementasi atau penegakan hukum justru lebih ke arah represi. Dan wajar kalau rasa keadilan itu jadi akhirnya susah begitu. dirasakan. Jadi ya? akibat pembuatan hukum yang top down, kemudian penindakan atau penegakan hukum yang represif, tentu akan berakibat apa? Nilai keadilan tidak bisa diraih, tuntutan keadilan tidak bisa diraih. Nah, itu yang kita terjun kalau di dalam dunia peradilan namanya trial without truth and justice. Jadi peradilan tanpa pengutamaan kebenaran dan keadilan. Itu yang lalu kita sebut namanya industri hukum. Itu. Menarik, Prof. Itu tahun 2022. Ya. Tahun 2023 kira-kira ini bagaimana ini? Karena rezimnya masih sama, saya prediksikan sama atau bahkan mungkin lebih cenderung memburuk. Mengingat apa? Ke depan itu kan masuk ke tahun yang sangat sangar ya dalam perpolitikan. Nah ini nanti juga kita prediksikan ini yang sudah digembar-gemborkan soal identitas politik dan politik identitas. Ini siapa nanti menyasar ke siapa? Saya kira tetap pada umat Islam. Jadi ini makanya kan saya katakan ini bisa lebih represif atau mungkin kalau kita kaitkan dengan apa yang ada semangat yang ada di RKUHP baru misalnya, bagaimana tindakan terhadap namanya keamanan negara, bidang politik, terus ideologi macam-macam itu seolah-olah itu ya itu represif nanti sifatnya, apalagi dengan narasi-narasi yang tidak jelas misalnya di pasal 188 KUHP ya. Tapi ini kan nanti masih lagi tapi ini nuansa ini kan tetap akan dibina gitu loh. Mulai dari tahun kemarin, sekarang yang akan datang. Jadi meskipun nanti berlaku di tahun 2025, tapi nuansa itu tetap akan coloring gitu. Namanya coloring ya, mewarnai bagaimana penindakan yang sekarang akan dilakukan menuju tahun 2025. Itu yang bahaya di sana, sehingga persoalan ideologi juga akan menjadi masalah yang cukup rumit ketika misalnya ada seorang kiai ya, Said Akhil Sirot itu justru meminta kepada presiden supaya mengeluarkan impres ya melalui BNPT ya untuk melakukan pelarangan terhadap Wahabi, Salafi dan juga aliran katanya khilafah, HTI misalnya. Ini kan memecah belah bangsa justru kalau menurut saya. Jadi narasi moderat, narasi radikal, itu kan berarti kan mencoba mengotak-otakkan umat. Tapi kalau kita tarik lebih tinggi, memecah belah bangsa. Oke, baik. Terima kasih Prof. Suteki ya atas perbincangannya yang ringkas, tetapi saya pikir ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil ya, bahwa kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Baik-baik saja, dan karenanya kita perlu ada perubahan, kemudian penyadaran, sehingga kita bisa menjadi masyarakat, rakyat yang menginginkan perubahan yang lebih baik. Ya, untuk berubah tetap harus konsisten. Kalaupun istiqomah, kita istiqomah, kalau istiqomah terhadap ajaran Islam dikatakan radikal, biarlah kita tetap dikatakan radikal. Masya Allah, ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki.
Para sahabat Bincang Perubahan yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah bincang perubahan dengan Profesor Suteki. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.